Njaluk tulung jelasno wong Jawa. Piye ceritane Jawa ket awal nganti saiki? Siap, Gus. Terus keyakinannya wong Jawa. Ya, semuanya wong didengarkan. Beliaunya itu dari jamaah kita yang menguasai sejarah dan keyakinan dari Jawa pada awalnya. Tapi wongnya ya urap-urap soalnya mondok suwi, Wan. Imam masjid, guru besar. Pun monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Monggo, Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Gus. Surabaya hadir. Ayu. Nyimak. Ayu. Ayu Merdeka. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Rahayu Surabaya menyimak, Gus. Semua saudara-saudaraku di seluruh penjuru Nusantara dan di seluruh dunia yang bisa mengikuti acara Zoom untuk malam ini. Terima kasih. Saya dari Gus Tubi yang ada di Jepara. Nama saya Sutrisno. Kalau dipanggilnya Tresno. Asli nama Jawa. Seperti Mbah No, asli Jawa. Seperti Gus Tubi, namanya juga asli Jawa. Kali ini terima kasih atas waktu yang diberikan kepada sedikit memberi wawasan dari kita yang dari asli orang Jawa. Kalau bilang orang tua itu Jawa dijogowo, Arab digarap. Jadi kita dua-duanya itu melaksanakan. Kalau kita sudah beragama Islam, kita tidak melupakan Jawanya. Kalau kita jadi orang Jawa karena sudah beragama Islam, kita menjalankan Islam sesuai dengan orang Jawa. Karena asal mula Islam itu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, itu kan pasti Jawa dulu. Jadi belum ada Islam, masih lama sekali. Waktunya itu masih lama. Jadi Islam itu datangnya itu setelah ada kebudayaan, yaitu kebudayaan agama Hindu, kebudayaan agama Buddha, baru Islam itu masuk ke disinilah mulai Islam itu ditanamkan oleh para pembawa ajaran agama Islam itu di tanah Jawa khususnya. Dan Islam itu sendiri ditanamkan di tanah Jawa itu berjalannya itu dengan adat. Tidak bisa lepas dari adat. Karena adat itu sendiri dari kebiasaan orang-orang Jawa. Itu kalau dilepas atau disirnakan, dimasuki Islam keseluruhan,
enggak mampu. Karena ternyata Jawa itu sebelum Islam itu orang Jawa sendiri sudah punya Tuhan. Sudah mengakui adanya Tuhan. Dan Tuhan orang Jawa itu juga yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha satu itu. Cuman setelah masuk Islam, baru Tuhannya itu dinamakan Tuhan Allah. Nah, itulah nanti yang kita bisa perjelas. Kita tetap orang Jawa, menggunakan Jawa kita, bahasa kita, asli Jawa. Jawa itu dari budi pekerti yang luhur. Orang Jawa itu budi pekertinya itu sudah luhur untuk menghadap kepada yang maha kuasa. Aturan-aturan dari agama Islam itu sebagai penyempurna karena datangnya ajaran Islam yang lewatnya Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Makanya kita kalau menerangkan Quran, menjelaskan Quran, menafsiri Quran, kalau kita orang Jawa, itu mula-mulanya kita membahasakan Quran diartikan bahasa Jawa. Nah, terus maksudnya dari Quran itu apa? Baru kita laksanakan. Karena Quran itu sebagai petunjuk untuk melaksanakan supaya kita itu bisa mendekat kepada Allah. Itu saja. Jadi apakah orang Jawa ini sebelum ada Islam, sebelum ada agama masuk ke Jawa tidak bertuhan? Tidak. Beliau para sesepuh, para leluhur kita itu semuanya sudah bertuhan. Dan yakin kalau hidupnya itu ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Yang memberikan kekuatan dan lain sebagainya, itu Tuhan. Itu sebelum Islam masuk ke Jawa ini. Makanya kalau orang sekarang ini Islam itu menguasai Jawa, ya salah, bukan menguasainya, tapi menyempurnakannya dengan ayat-ayat dari Quran. Nah, makanya untuk kesempatan kali ini, saudara-saudara, kan belum pernah dibahas masalah Islam Jawa ini bagaimana, terus Jawa dimasuki Islam ini bagaimana. Itu yang sampai sekarang orang-orang itu menjadikan perdebatan sengit itu karena egonya. Yang Jawa mengaku Jawanya dimasuki Islam itu ndak bisa menerima. Yang Islam dimasuki Jawanya dengan asli kejawaannya itu juga tidak mau. Halo. Oh ya, siap. Oke, siap. Oh, ya, oke. Ben tunggal gini bahasa mawon. Tris, pakai satu handphone aja yang di sekitar, tolong dimatiin dulu di tempat Pak Tris. Oh iya. Tolong saudara. Yang lain Pak Rahmat bisa. Ya silakan dilanjut. Mbah Yai Sutrisno. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi untuk kesempatan kali ini saya dari jamaahnya Gus Tubi supaya saudara-saudara semua itu antara Islam dan Jawa ini disatukan menjadi satu, yaitu
kita Jawa, orang Jawa bisa menjadi wojo, itu bagaimana dengan Islam kita? Makanya orang Jawa itu pusat dari mercusuar dunia itu di Jawa. Kenapa bisa begitu? Karena budi pekerti luhurnya orang Jawa ini loh sebetulnya. Makanya dengan Islam kita orang Jawa ini menjadikan tauhid kita itu benar-benar lurus, benar-benar murni bahwa orang Jawa ini ternyata itu tidak melenceng sama sekali. Makanya yang menjadikan permasalahan itu sebetulnya orang itu menganggap Jawa itu hanya adat. Jawa itu adat. Kalau kejawen itu ilmunya, kan begitu. Makanya orang ini menyamakan orang itu, oh itu kejawen. Kalau kejawen itu orang yang melaksanakan ilmu Jawa itu. Dari ilmu itu namanya. Nah kalau Jawa itu adat. Perilaku budi pekerti yang luhur itu yang paling ada di dunia, yang paling halus itu adalah orang Jawa. Nah itulah mengapa kita orang Jawa dengan beragama Islam, kita bisa meluruskan dari saudara-saudara kita yang dari model apapun kita bisa menerima karena kita menerima dengan apa adanya mereka itu bisa. Karena halus dari luarnya sampai halus ke dalamnya itu bisa orang Jawa. Makanya saudara-saudara kita semua yang mendengarkan atau melihat Zoom ngaji Zoom ini, marilah kita menjadi kita orang Jawa. Jangan sampai kita itu merasa terbelakang atau merasa tersingkirkan kalau Jawa itu tidak bisa mendunia. Bisa. Karena Jawa sendiri kan yang akan menjadi mercusuar dunia. Dari leluhur kita, moyang kita itu semua itu sudah satu, Tuhannya itu satu, cuman beda nama. Seperti kita yang sekarang, ada yang mengatakan Tuhannya itu begini. Sebetulnya Tuhannya itu satu. Dan kita dengan bertuhan, dengan bertauhid ini loh, menjadikan kita orang Jawa itu, jangan sampai kita dengan adanya Arab itu, kita merubah Jawa kita menjadi Arab. Jangan sampai Jawa ya Jawa. Jadi Islam apa tidak bisa untuk orang Jawa? Bisa. Islam itu untuk seluruh dunia yang menganutnya Islam itu. Nah Jawa, apakah kalau dimasuki Islam itu Jawanya menjadi hilang? Ya jangan toh. Jadi Jawa itu dimasuki Islam, nah berarti kita itu diberikan tambahan rahmat Allah, kesempurnaan dengan Quran itu sebagai tuntunan kita, sebagai petunjuk kita untuk mendekat kepada Allah. Terutama yang di Jawa ini, Allah memberikan kepada kita semua seorang pembimbing, yaitu orang Jawa. Makanya kita ini akhirnya pada saat nanti dan mulai hari ini dan seterusnya dibimbing dengan Jawanya. Kita bisa mendekat ke Allah dengan Jawa dan disempurnakan dengan dalil-dalil yang ada di Quran. Itu saudara-saudara. Kurang lebihnya dari saya sekian.
itu saya kembalikan kepada Gus Tufi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Tris sampun mejang kagem ilmu kados kula menika ingkang boten patek paham. Dulur-dulur kabeh tambah pemahaman, tambah wawasan. Jangan minder dengan apa yang telah ditakdirkan Allah kamu hidup di Nusantara ini. Jangan menyesal. Tuhan salah, saya tidak dilahirkan di Arab, bukan begitu. Tuhan salah, saya tidak dilahirkan di Eropa karena sumbernya Kristen di Eropa, bukan begitu. Jadi kita tetap berbangga. Surabaya nyimak terus. Kita tetap berbangga. Kita tetap sadar dan kita bisa bersyukur bahwa kita dilahirkan pada daerah Jawa itu yang terbaik, di Nusantara itu terbaik. Kenapa? Tidak bisa bilang Allah menakdirkan saya hidup dilahirkan tanah air tumpah darah kita di Jawa, di Nusantara. Karena kita tidak paham keistimewaan dari yang Allah turunkan pada daerahmu, pada dirimu, pada wilayahmu, pada keyakinanmu. Orang Jawa itu punya keistimewaan yang tidak ada di tempat yang lain. Apa? Kerendahan hati, budi pakerti yang luhur. Lembah mana hatinya rendah-rendah hati. Andap asor, sudah mengalah terus ikhlas. Itu yang namanya keistimewaan budi pakerti. Di dunia tidak ada yang punya. Di Arab nggak ada. Di Mesir nggak ada. Di Amerika nggak ada. Di Cina nggak ada. Dimanapun di dunia yang ada cuma Jawa saja. Kelemahannya, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya ketika tidak saling bersatu mempercayai saudaranya itu lemahnya. Mudah diadu domba. Ketika tidak bersatu, mudah diadu domba. Tetapi ketika ada yang menyatukan, kekuatannya luar biasa. Hanya bermodal diplomasi komunikasi, Gajah Mada mampu menyatukan Nusantara. Modalnya apa? Diplomasi. Menyampaikan ajaran-ajaran Jawa. Memang dengan senjata, bukan. Ingatlah leluhur kita. Tentang keyakinannya, jangan lupa. Budi pakerti yang sudah luhur itu, untuk bertauhid itu mudah. Tetapi untuk dilakukan, ketika tidak ada tauhidnya, sulit. Kenapa? Karena orang yang budi pakertinya luhur mudah ditipu orang lain. Kelemahannya mudah diadu domba, tapi kelebihannya ketika ada yang bisa dipercaya untuk memimpin, dia akan sumpah setianya itu sampai mati. Bersatunya nggak butuh ilmu, nggak butuh dalil, tapi dari kelakuan. Saya itu nggak pernah ditanya tentang dasar,
Dasarnya apa ini? Qurannya apa? Dalilnya apa? Enggak pernah, jarang. Saudaraku semua itu paham kelakuannya. Untuk berperilaku itu lo nggak butuh dalil. Saya percaya saudara-saudaraku itu udah muak dengan dalil. Kenapa? Di HP itu udah penuh dalil. Siapa yang nggak punya HP? Ya, semuanya punya. Di HP nggak ada Al-Quran. Semua kitab di dunia sudah ditulis di HP. Kalau hanya dalil aja, cari di HP, kenapa harus tanya pada orang? HP-mu itu udah satu dunia tergenggam. Itu kakek Google itu. Kakek Google udah cukup mewakili ilmu. Seandainya ilmu itu bisa diterapkan, saya semua orang yang punya HP bisa bertuhan. Sudah dekat dengan Tuhan. Itu kelemahannya orang-orang pinter itu nggak bisa dekat dengan Tuhan. Kelemahannya orang-orang yang seperti kita nggak butuh dalil, rendah hati, tapi goblok-goblok nggak ngerti Arab. Tapi enak diajak untuk yakin kepada Allah. Karena apa? Karena nggak butuh dalil, butuhnya apa? Bukti perilakunya. Penting kelakuannya loh, kelakuannya piye? Kelakuannya gancuki apa kelakuannya ikhlas karo Gusti Allah, karo sedulurane. Kelakuannya ikhlas dengan saudaranya, apa menyakiti saudaranya, apa menipu saudaranya. Itu loh. Kelakuannya longgarnya hatinya, menerima apa adanya, saudaraku ya seperti ini kelakuannya, aku terima lapang dada. Bukan kalau baik diterima, kalau nggak baik dibuang, disisihkan, bukan, jangan begitu. Orang yang berkelakuan tidak baik itu bukan karena niatnya, tapi Allah menakdirkan. Memang di Jawa belum pernah ada yang memang bersungguh-sungguh menggenggam, bisa bertanggung jawab untuk membimbing, itu belum pernah. Yang ada hanya menyampaikan, tapi ketika diikuti, meleset juga. Jadi orang Jawa paling enak itu dengan contoh perilaku. Dikasih contoh, diajari cara bisa ikhlas bagaimana. Ikhlas itu wilayah yang sakral. Yang pertama ikhlas bukan dengan makhluk. Ini udah wilayah tauhid, bukan Jawa lagi. Jawa yang bertauhid.